Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Puspita dari kelas 10D. Saya akan menjelaskan masalah ekonomi bab 2. Kebutuhan yang tak terbatas. Kebutuhan yang tak terbatas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan intensitas, berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat penurunan. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan yang primer, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ada tas dan sepatu. Selanjutnya ada kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder setelah dipenuhi. Contohnya ada villa mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya ada jalan raya dan jaringan listrik. Selanjutnya ada berdasarkan waktu, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi masa depan. Contohnya sebagai berikut ya. Selanjutnya ada berdasarkan sifat pemenuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang dapat berhubung dengan tubuh manusia. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan kepentingan, berdasarkan cara pengguna, dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan cara memperoleh. Barang ekonomi, barang yang didapatkan dengan cara menggoreng sesuatu untuk mendapatkannya. Ada barang non-ekonomi, barang yang didapat tanpa biaya. Selanjutnya ada berdasarkan kepentingan. Interior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, contohnya sebagai berikut. Barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat mendapatkan meningkat dan sebaliknya. Barang mewah, barang berharga mahal dan dapat dinaikkan status sosial penggunaannya, contohnya sebagai berikut. Berdasarkan cara pengguna, barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, contohnya pakaian dan transportasi umum. Berdasarkan hubungan pemakaian. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain. Barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain, contohnya sebagai berikut. Berdasarkan proses pengolahan. Barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan. Barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Barang jadi, barang yang siap untuk dipakai. Berdasarkan bentuk dan sifat. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakaiannya pendek. Contohnya sebagai berikut. Kelangkaan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Untuk selanjutnya ada masalah ekonomi mikro, apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa barang diproduksi, penyebab kelangkaan, batasan benda, pemuas kebutuhan di alam. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi. Sebagai berikut, silakan dibaca ya. Sekian penjelasan dari saya, yaitu penjelasan tentang bab 2 masalah ekonomi. Saya Tasya Puspita, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.